Suara itu pun makin dekat dan makin jelas. Mereka seperti mengucap kalimat tauhid dan mulai terlihat beberapa titik obor di sana. Mereka makin mendekat, ada rombongan sekitar 10-12 orang. Mereka ini bawa keranda mayat, seperti mau nguburin jenazah. Pakaian mereka juga selayaknya seperti orang biasa, tapi ada keanehan yang dilihat sama Mas Anam. Jadi, sumber suara mirip orang nyapu itu berasal dari rambut sosok perempuan tersebut yang menjuntai ke tanah. Dia sambil jalan, jadi rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Anam di Jakarta Pusat yang dialami tahun 2017. Belum terlalu lama, Mas Anam ini bekerja di Jakarta Selatan dan mempunyai 4 orang teman dekatnya, atau bisa dibilang sahabat lah. Mereka berempat ini ada Ari, Imam, dan Angga. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kalian merinding. Gue mau info dulu sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, sudah lebih dari 2 minggu kami tidak upload video. Dikarenakan ada tim kami yang sakit dan harus dirawat selama beberapa hari. Dan kendala lainnya. Nah sekarang, gue balik lagi ingin membuat kalian tidak bisa tidur dan kembali membuat bulu kuduk kalian merinding. Jadi, mereka berempat ini sudah benar-benar dekat. Bahkan main bersama-sama kemanapun. Dan mereka ini mempunyai kebiasaan hampir setiap menjelang libur kerja. Mereka main ke rumahnya si Angga. Ya Angganya juga gak keberatan karena dia cuma ngontrak sendiri. Malah seneng jadi rame rumahnya. Mereka ini seumuran, ya tapi baru. Mas Anam sendiri yang udah menikah. Istrinya Mas Anam juga udah kenal betul dengan sahabat-sahabatnya. Jadi Mas Anam tidak keberatan kalau mereka bermain bersama seharian. Suatu hari, si Imam ini nggak ada kabar di tempat kerjanya. Di WA dong sama Mas Anam, tapi tidak ada balasan. Pikirnya Mas Anam, kan ini anak kemana gitu, tumben gak masuk kerja dan gak ngasih kabar juga. Sampai sore harinya mereka ngumpul di rumahnya Angga. Tapi cuma ada Mas Angga, Anam, dan Ari. Si Imam ini masih nggak kelihatan juga. Mas Anam pun nanya ke Ari dan Angga. Bro, kalian tahu kabar si Imam nggak? Ini kok aneh banget ya? Kayak ditelan bumi nih anak, nggak biasanya loh. Iya, ini aku WA juga checklist 1, ditelepon ya nggak diangkat, kata si Angga. Ada yang tahu rumahnya nggak sih? Kata Mas Anam. Aku tahu rumahnya, jawab si Angga. Dan tidak beberapa lama, Mas Imam balas WA-nya di grup. Ngirim foto tangan yang diinfus. Mas Anam bilang, bro sorry ya, aku sakit tipes, harus dirawat dan gak sempet ngabarin kalian. Mereka kan panik, terutama si Angga. Loh, kamu dirawat di mana? Dan tidak beberapa lama, Mas Imam ngirim Sherlock ke tempat dia dirawat. Tempat dia dirawat itu di sebuah klinik yang jaraknya jauh dari rumahnya si Angga tadi. Terletak di Kabupaten Bogor, mungkin sekitar 1,5 jam dari rumahnya Angga. Ya udah, kita OTW sekarang ke sana. Pas Anam bilang ke Ari dan Angga dan berencana nginep nungguin Mas Imam yang dirawat. Sob, maaf nih, aku kayaknya nggak bisa ikut. Aku nggak bilang sama istriku kalau mau nginep, nanti bisa runyem urusannya. Oh ya udah bro, kamu pulang aja, nanti biar aku sama Ari yang nginep di sana jagain Imam. Sorry ya bro, bilang sama si Imam ya, besok baru aku kesana pas pulang kerja. Ya udah nggak apa-apa. Mas Angga dan Mas Ari pun bersiap. Ya kayak nyiapin sarung dan pakaian salin. Dan malam itu juga sekitar jam 7 malam mereka berangkat ke sana, sedangkan Mas Anam pulang ke Jakarta. Keesokan paginya Mas Ari dan Mas Angga pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya sekitar siang hari, Mas Anam berniat mau jengukin si Mas Imam tadi. Tapi kali ini Mas Angga yang gak bisa bareng ke sana karena dia bilang mau urus perpanjangan SIM. Nanti setelah selesai baru Mas Angga meluncur ke sana. Nah, Mas Anam pun jalan dari Jakarta menuju ke rumahnya Mas Ari. Karena Mas Ari yang tahu letak rumah sakitnya. Perjalanan juga cukup jauh.
Siang itu, Mas Anam berangkat dari Jakarta habis zuhur dan baru sampai di rumahnya Mas Ari jam 1 siang. Rencananya mereka mau berangkat ke rumah sakit itu jam 2 siang. Tapi semua udah diatur estimasinya. Bro, kita ngopi-ngopi dulu ya, kata Mas Ari. Nah, Mas Ari pun menyediain kopi dan rokok. Entah kenapa, Mas Anam ini berasa ngantuk banget. Ri, aku rebahan sebentar ya, mungkin 10-15 menitan, baru nanti kita jalan lagi. Oke bro, tenang. Mereka pun sama-sama rebahan di ruang tamu rumahnya Mas Ari tadi. Dan ketiduran, bangun-bangun itu sekitar pukul 3:30 sore. Nah, di grup WA mereka itu udah rame pesan dari Mas Imam dan Mas Angga. Kata Mas Imam, "Woi, kalian jadi kesini nggak?" Nah, Mas Anam pun bales, "Jadi bro, ini langsung OTW." Mas Ari juga sambil nyiapin baju salinan, kain sarung, dan obat nyamuk oles buat persiapan nginep di rumah sakit tersebut. Jam 3:30 mereka pun jalan dari rumahnya Mas Ari tadi menuju rumah sakit tempat Imam dirawat. Mereka berboncengan pakai motornya Mas Anam. Agak jauh juga, Mas Anam udah terasa pegel dan akhirnya mereka sampai di gang menuju rumah sakit tersebut. Tapi masih masuk lagi ke dalam melewati kebun-kebun dan pemukiman warga. Mas Anam nanya ke Mas Ari, "Bro, ini bener jalannya? Kok ke rumah sakit jalannya kayak mau ke rumah dukun?" Jadi, jalan raya itu masih harus ke dalam lagi, agak ke pelosok sana. Dan sekitar pukul 4:30 sore, mereka pun sampai di sana. Mas Anam juga agak aneh. Kok ya ada rumah sakit modern tapi letaknya ke pelosok? Mereka pun masuk. Dan ada Mas Imam lagi duduk di ranjangnya. Mereka pun ngobrol kayak biasa. Kurang lebih 15 menit mereka ngobrol di sana, tiba-tiba seorang perawat datang menghampiri. Dia menginformasikan bahwa trombosit darahnya Mas Imam ini udah normal. Jadi ada opsi Mas Imam untuk pulang sore itu juga, atau mau nginep sehari lagi buat recovery keadaannya. Nah, Mas Imamnya ini berniat untuk pengen di rumah aja karena nggak mau biayanya nambah lagi, akan lebih mahal. Dan lebih enak juga kalau di rumah daripada dirawat di rumah sakit. Sedangkan Mas Anam nelpon Angga yang udah siap-siap mau jalan. "Bro, kamu langsung ke rumah Imam aja, dia udah boleh pulang sore ini." "Alhamdulillah, ya udah nanti habis maghrib aku jalan ke sana." Administrasi Mas Imam pun sudah beres. Mereka langsung pulang menuju rumahnya Mas Imam. Mas Imam diantar sama bapaknya pakai sepeda motor juga. Itu kali pertama Mas Anam main ke rumahnya Mas Imam. Dan emang agak jauh juga. Kalau dari rumah sakit tersebut kurang lebih memakan waktu 20 menitan. Ternyata rumahnya Mas Imam agak jauh menuju ke pelosok sana. Memang ada di komplek perumahan. Tapi ya itu tadi, buat masuk ke dalam itu lumayan jauh, harus melewati kebun-kebun dan jalan rusak juga. Benar-benar sepi pada waktu itu, padahal masih sore hari. Singkat cerita, mereka sampai di rumahnya Mas Imam. Dan ya seperti biasa, sambil ngopi ngerokok di sana. Si Ari yang tadinya mau nginep di rumah sakit, jadi agak meleset rencananya. Jadi nginep di rumahnya Mas Imam. Dan Angga menyusul malam harinya untuk nginep juga di sana. Nah, sedangkan Mas Anam harus segera pulang ke Jakarta karena istrinya itu sendirian di rumah. Terlebih malam Jumat pada waktu itu, sempat diledek juga sama Mas Ari dan Mas Imam yang keadaannya jauh lebih membaik ketika sampai di rumah. "Kamu itu mau mantap-mantap ya, mentang-mentang malam Jumat?" Mas Anam menjawab, "Udah kalian diem aja, panci penggorengan bisa bertebangan ini." Mereka pun tertawa bersama lagi. Mas Anam langsung nanya ke Mas Imam, "Mam, ini aku pulangnya lewat mana ya?" "Oh iya, nanti kamu pas keluar portal langsung ke kanan aja ikutin jalan. Terus nanti keluar itu langsung jalan raya." "Oh iya." Mas Anam pun juga iya aja. Karena pikirnya Mas Anam kan dulu emang sering main kesini waktu pacaran sama mantannya. Kalau udah sampai jalan raya, ya dia udah pasti tahu jalannya. Akhirnya Mas Anam pun jalan untuk pulang. Sepanjang jalan bisa dihitung jari, Mas Anam ini papasan sama kendaraan karena daerah rumahnya Mas Imam ini emang cukup sepi. Mas Anam pun ikutin instruksinya Imam. Setelah lewat portal langsung ambil ke kanan. Diikutin terus jalannya, sepi banget. Benar-benar tidak ada orang sama sekali. Tapi di situ masih masuk ke daerah pemukiman, tapi benar-benar sepi. Jalanan juga tidak terlalu mulus. Kadang Mas Anam menemui jalan berbatu dan harus pelan-pelan banget bawa motornya. Jalannya itu makin sempit dan makin hancur. Mas Anam ini bukan tipe orang penakut,
Ya tapi nggak terlalu berani juga. Di jalan sepi, begitu pikirannya Mas Anam lebih takut ketemu begal daripada ketemu setan. Dan sampailah Mas Anam di pertigaan jalan di sebelah kiri. Ada sebuah turunan. Nah, feelingnya Mas Anam ngambil ke arah kiri tersebut. Ah, biarinlah, nanti kalau aku salah, ya tinggal putar balik. Jalan itu menurun ke bawah dan benar-benar gelap, tidak ada lampu sama sekali. Dan terlihat di bawah sana ada sebuah jembatan beton kecil, baru nanti ketemu tanjakan lagi. Mas Anam pun turun. Tiba-tiba motor Mas Anam ini mati. Nah, motor Mas Anam ini mengalami overheat karena terlalu panas, jadi ya tidak bisa nyala sama sekali. Belum sempat turun ke jembatan tersebut, asem ini motor ngapain mati di sini, mana gelap lagi, kata Mas Anam. Mas Anam pun mengecek motornya, ternyata air radiatornya itu kering. Dia nelponin si Ari dan si Imam, tidak diangkat juga. Asem ini anak-anak setan, kenapa nggak angkat telepon itu? Mas Anam udah ngumpat lah di sana, kata-kata bijaknya keluar semua. Akhirnya dia nelpon si Angga, tapi si Angga masih cukup jauh posisinya. Ya udah, yang penting Sherlock aja. Aku nggak tahu ini ada di mana, kata si Mas Anam tadi. Di situ tuh benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali. Mas Anam udah mikir yang macem-macem, takut ada begal dan tindak kriminal lainnya. Mas Anam pun duduk sejenak dan nyalain rokok. Sekitar 10 menit kemudian, ini motor belum juga nyala. Dan dari kejauhan, Mas Anam itu mendengar seperti suara orang yang sangat ramai. Suara ramai-ramai dari arah ujung sana, jadi berlawanan sama arahnya Mas Anam. Suara itu pun makin dekat dan makin jelas. Mereka seperti mengucap kalimat tauhid dan mulai terlihat beberapa titik obor di sana. Mereka makin mendekat, ada rombongan sekitar 10-12 orang. Mereka ini bawa keranda mayat, seperti mau nguburin jenazah. Pakaian mereka juga selayaknya seperti orang biasa, tapi ada keanehan yang dilihat sama Mas Anam ketika di jarak sekitar 10 meteran. Baru terlihat ternyata mereka ini nyeker, tidak menggunakan sendal sama sekali. Dan mereka itu membawa obor. Dan rombongan pengantar jenazah tersebut tidak melewati Mas Anam, tapi belok ke arah kanannya Mas Anam. Disitulah baru terlihat ada sebuah gerbang seperti gapura. Ternyata itu adalah tempat pemakaman umum desa. Agak aneh juga, di pandangan Mas Anam, tahun 2017 di daerahnya Mas Imam, kok masih ada nguburin mayat pakai penerangan obor dan nyeker semua. Mas Anam mikirnya, oh mungkin tradisi di sini. Mas Anam agak sedikit tenang karena tidak sendirian lagi. Pikirnya Mas Anam, nanti setelah mereka balik nguburin, barulah aku meminta bantuan mereka. Sekalian nanya arah balik. Ditungguin sama Mas Anam. Mungkin rokok udah habis 3 batang, tapi orang-orang ini tidak balik juga. Akhirnya Mas Anam turun ke jembatan motornya. Motornya dituntun dan nunggu di tengah jembatan tersebut. Harapannya ya orang-orang pengantar jenazah tadi pasti lewat sini. Ditungguin tidak balik-balik juga. Sampai pada akhirnya Mas Anam ini seperti mendengar suara ayam pitik dari arah belakangnya. Pikirnya Mas Anam, ini apa lagi sih? Mas Anam pun nengok. Di situ jelas banget di pembatas di jembatan kan biasa ada betonan atau cocoran di sana. Itu ada satu sosok, rambutnya panjang, memakai baju warna merah. Bahkan rambutnya itu sampai menjulur ke bawah. Saking panjangnya, mirip sosok kuntilanak. Dan yang bikin Mas Anam jelipet. Dan yang bikin Mas Anam jiper, si sosok perempuan tersebut nengok ke arahnya Mas Anam. Mukanya itu benar-benar gak kelihatan, putih semua. Aduh, gak beres ini, pasti kuntilanak. Tenang, aku gak boleh panik. Tenang. Mas Anam pun mencoba tenang. Dan Mas Anam pun nunduk, dinyalainlah motornya. Ternyata motornya itu nyala, walaupun agak sedikit berbet. Mas Anam langsung tancap gas ke atas. Dan sampai di atas, motornya itu mati lagi. Tapi udah banyak pemukiman warga di sana. Distarter lagi, hidup lagi, mati lagi. Terus-terusan seperti itu. Sampai akhirnya, Mas Anam tiba di depan jalan raya. Untungnya, belum terlalu malam, sekitar pukul 8:30 malam. Dan tidak jauh di sana juga ada bengkel kecil seperti bengkel tambal ban. Mas Anam masuk ke sana, nanya sama orang bengkel tersebut,
"Mas, jual air radiator nggak?" Si orang bengkelnya pun menjawab, "Kalau jual sih enggak mas, tapi kayaknya saya punya bekas sisa orang pakai mas." "Oh ya udah nggak apa-apa mas, yang penting ada isinya. Biar saya bisa sampai rumah dulu lah," kata si Mas Anam. "Emang rumahnya di mana mas?" "Di Jakarta Pusat mas." Orang bengkelnya pun kaget. "Waduh, jauh banget mas mainnya." "Iya, tadi saya habis jengukin temen, agak nyasar-nyasar dikit deh. Apes, motornya mati pas di pemakaman bawah sana. Mana ketemu kuntilanak." "Bener mas, di situ juga angker. Saya aja nggak berani lewat kalau udah jam segitu. Soalnya ada makam juga, jadi takut aja," kata si orang bengkel tadi. Mas Anam berkata lagi, "Tadi sebenarnya rame mas, ada yang nguburin jenazah di sana. Tapi saya tungguin kok nggak balik-balik orangnya." Tambah ketawa lagi orang bengkelnya. "Mas, kok masnya malah ngetawain? Orang lagi apes gini," kata si Mas Anam. "Maaf mas, bukan ngetawain. Ya gimana, tapi lucu aja. Nggak ada ngapain ditungguin," kata orang bengkel. Mas Anamnya kan jadi nambah bingung. "Ya nggak ada gimana maksudnya mas?" Orang bengkel menjawab, "Ya nggak ada mas, mereka itu setan. Coba deh, ada nggak keanehan yang mas lihat dari rombongan tersebut?" "Ya ada mas, orang-orangnya itu nyeker, nggak pakai sendal, terus bawa obor." "Kok masnya tahu?" tanya si Mas Anam tadi. "Ya tahu mas, itu lagi santer di kampung saya. Ini mitosnya ya, kalau ada rombongan tersebut, mau ada yang meninggal mas. Tapi ya walau-alam ya," kata si orang bengkel. "Mas jangan nakut-nakutin lah mas, perjalanan saya masih jauh." "Nggak mas, nggak apa-apa, tenang aja." Akhirnya selesai dibuang air radiatornya, motornya Mas Anam pun hidup kembali. Walaupun ya itu tadi, air radiatornya tidak full. Tapi pikirnya Mas Anam, yang penting sampai rumah dulu aja. Dan malam itu, kira-kira pukul 8:30 malam, Mas Anam pun jalan pulang. Di jalan pun lancar-lancar aja, tidak ada kendala apapun. Jam 10 lewat, Mas Anam baru sampai rumah. Dia pun mandi bersih-bersih dan langsung masuk ke kamar istrinya. Karena badannya capek, Mas Anam pun ikutan tidur. Kira-kira jam 2 malam, Mas Anam kebangun. Badannya ini demam, gak enak banget. Dan dari arah depan rumahnya, dia seperti mendengar suara orang yang nyapu. Dan dari arah depan rumahnya, dia seperti mendengar suara orang yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi. Mas Anam pun sarungan dan ngelongok ke luar jendela. Rumahnya Mas Anam ini termasuk padat penduduk. Mas Anam ngeliat, ya tidak ada siapa-siapa di sana. Mas Anam pun balik badan. Baru mau melangkah masuk ke kamar, suara itu terdengar kembali. Suara orang menyapu menggunakan sapu lidi. Mas Anam kesal, langsung buka pintu. Alangkah kagetnya, di depannya sudah berdiri satu sosok perempuan yang dia lihat tadi di jembatan dekat rumahnya Mas Imam. Jadi sumber suara mirip orang nyapu itu berasal dari rambut sosok perempuan tersebut yang mencuntai ke tanah. Dia sambil jalan, jadi rambutnya itu keseret. Mas Anam pun nunduk dan langsung menutup pintunya dan masuk kembali ke kamar. Untungnya setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian horor yang menimpa Mas Anam. Yaitu tadi cerita pengalaman horor yang dibagikan oleh Mas Anam di Jakarta Pusat. Semoga bisa selalu menghibur sobat mistis dimanapun berada. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa saksikan video di segmen Radio Mistis selanjutnya. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.